Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur rancangan database menggunakan tool diagram I/O. Sebuah tool online yang bisa kita pakai untuk membuat diagram atau diagram relasi antar tabel dengan cepat dan mudah. Cukup dengan menulis sintak sederhana tanpa perlu drag and drop manual. Video ini juga saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemodelan basis data akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Nanda Dias Arizona Eskom MM. Jadi saya akan menjelaskan step by step supaya mudah dipahami. Oke, di sini ada struktur rancangan tabel IRD. Yang pertama itu ada dosen. Dalam tabelnya itu ada ID, nama, bidang. Dosen itu membimbing mahasiswa. Mahasiswa dalam tabelnya itu dalam strukturnya itu ada ID, dosen underscore ID, nama, jurusan, angkatan, tanggal underscore daftar, memiliki log aktivitas. Dalam strukturnya itu ada ID, mahasiswa underscore ID, mahasiswa underscore dosen underscore ID, ada aktivitas dan waktu. Mahasiswa itu memiliki juga nilai. Nah, di dalam nilai itu ada struktur ID, mahasiswa underscore ID, mahasiswa underscore dosen underscore ID, mata underscore kuliah, nilai semester. Delete dengan where. Fungsi itu menghapus baris tertentu saja sesuai kondisi yang kita tentukan. Cara kerjanya itu yang pertama, kita cek dulu data mana yang mau kita hapus dengan menggunakan select bintang from nilai where nilai kurang dari 88. Nah, habis itu kita kalau sudah yakin datanya benar, baru kita jalankan delete dengan kondisi yang sama, yaitu delete from nilai where nilai kurang dari 88. Maka dia akan menghilang yang nilai kurang dari 88 dan ini dia berkurang. Dan ini dia yang dihapus. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu delete dengan rentang tahun atau between. Fungsi ini menghapus banyak baris sekaligus berdasarkan rentang nilai, bukan satu nilai tunggal. Bisa. SQL-nya itu delete from mahasiswa where angkatan besar sama dengan 2022 n angkatan kurang dari sama dengan 2024. Bisa juga ditulis lebih ringkas pakai between, yaitu select ID, koma, nama, angkatan from mahasiswa where angkatan between 2022 and 2024. Oke, ini poin pentingnya ini. Between A and B bersifat inklusif. Artinya nilai A dan B sendiri ikut termasuk dalam rentang yang dihapus. Nah, ini. Oke, yang ketiga, delete multikondisi atau delete kombinasi beberapa. Fungsi itu menghapus data dengan menggabungkan lebih dari satu syarat sekaligus memakai AND OR.
Oke, pertama select ID, nama jurusan, angkatan, dosen underscore ID, from mahasiswa, where jurusan, sama dengan informatika, and angkatan between 2021 and 2022. And dosen underscore ID is null. Oke, ini dia tabelnya. Ini poin penting. N berarti semua syarat harus terpenuhi bersamaan. Or berarti cukup salah satu yang terpenuhi. Semakin banyak kondisi, semakin spesifik data yang tersaring. Untuk dihapus bagus dipakai kalau butuh presisi yang sangat tinggi. Delete dengan subquery. Fungsi ini kondisi penghapus diambil dari hasil query lain. Subquery bukan nilai tetap. Berguna kalau syaratnya berasal dari tabel kondisi lain yang berelasi. Select ID, nama from mahasiswa, where jurusan, sistem informasi. Nah, maka dia akan, ini artinya dia mencari mahasiswa yang memiliki jurusan sistem informasi. Maka dia akan ketemu, yaitu dua orang, Ahmad Fauzan dan Dewi Lestari. Oke, kalau kita delete from nilai, where mahasiswa, underscore ID in select ID from mahasiswa, where jurusan sama dengan sistem informasi. Nah, maka nama yang dua orang itu akan hilang. Nih, hilang dia berdua nih. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Delete rentang tanggal. Dan tujuannya itu menghapus data berdasarkan tanggal. Kolom yang digunakan bertipe date sehingga hanya menyimpan tahun, bulan, tanggal. Oke, ini select ID, nama, angkatan, tanggal underscore daftar, from mahasiswa, order by tanggal underscore daftar. Itu berarti kita menampilkan data mahasiswa berdasarkan urutan tanggal daftarnya. Oke, kita selanjutnya SQL yang kedua. Select ID, nama, tanggal underscore daftar, from mahasiswa, where tanggal underscore daftar, between 2021 bulan 8 tanggal 10 and tahun 2021 bulan 8 tanggal 10. Maka ini menampilkan mahasiswa yang mendaftar tepat pada tanggal 10 Agustus 2021. Ini dua orang ini. Oke, query yang ketiga, delete from mahasiswa where tanggal kurang dari 2021 bulan 8 tanggal 10. Berarti ini dia menghapus mahasiswa yang mendaftar sebelum tanggal 10 Agustus tahun 2021. Oke, selanjutnya delete berdasarkan date time. Select bintang from log aktivitas order by waktu. Berarti query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel log aktivitas dan mengurutkannya berdasarkan kolom waktu. Nih, berdasarkan kolom waktu nih. 8 tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Oke, query yang kedua itu delete from log aktivitas where waktu kurang dari tahun 2026 bulan 7 tanggal 1 jam 8:10. Query ini digunakan untuk menghapus
semua data log aktivitas yang waktunya sebelum tanggal 1 Juli 2026 pukul 8.10. Query selanjutnya, delete from log aktivitas where waktu between tahun 2026 bulan 7 tanggal 1 and 2026 bulan 7 tanggal 4, yaitu menghapus semua data log aktivitas yang berada pada rentang waktu 1 Juli 2026 pukul 8.10 sampai 4 Juli 2026 pukul 3.30. Oke, next selanjutnya delete cascade. Delete from mahasiswa where ID sama dengan 106. Delete itu menghapus data, sedangkan from mahasiswa data dihapus dari tabel mahasiswa. Where ID sama dengan 106, hanya mahasiswa dengan ID 106 yang dihapus. Nih, seperti yang ada di tabel ini, ada 101, 102, 103, nah 104, 105, 106, 107, 108. Yang akan kita hapus itu adalah 106. Yang ini. Oke, query yang kedua itu SQL. Select bintang from mahasiswa, order by ID, dosen underscore ID. Itu menampilkan seluruh data mahasiswa setelah proses penghapusan. Oke, ini select bintang itu menampilkan semua kolom. Kalau from mahasiswa mengampilkan data dari tabel mahasiswa. Order by ID, dosen underscore ID, itu mengurutkan data berdasarkan ID, kemudian dosen underscore ID. Fungsi query ini untuk memastikan bahwa mahasiswa dengan ID 106 berhasil dihapus. Nih, lihat ada nggak 106 nih? 101, 102, 103, 104, 105, 106. 106 ini sudah tidak ada karena sudah dihapus ya. Oke, selanjutnya itu truncate table. Select count dalam kurung bintang from nilai. Count dalam kurung bintang itu menghitung jumlah seluruh baris data. From nilai, data dihitung dari tabel nilai. Oke. Berarti ini menghitung jumlah seluruh data yang terdapat pada tabel nilai. Yaitu tabel nilai dari seluruh data itu ada 8. Selanjutnya query yang kedua. Truncate table nilai. Truncate itu menghapus seluruh data dalam tabel. Table menunjukkan bahwa objek yang dikosongkan adalah table. Nilai nama tabel yang akan dikosongkan. Query ini menjelaskan menghapus seluruh sistem tabel nilai secara cepat. Dan fungsinya ini mengosongkan seluruh isi tabel tanpa menghapus struktur tabelnya. Oke, kita selanjutnya query ketiga. Select count dalam kurung bintang from nilai, itu menghitung kembali jumlah data setelah proses truncate. Nah, hasilnya itu 0 nih karena kita udah hapus. Selanjutnya drop table. Show create table nilai.
Show create table itu menampilkan perintah SQL yang digunakan untuk membuat table. Nilai itu nama table yang ditampilkan. Query ini menampilkan struktur lengkap tabel nilai. Dan fungsinya itu melihat struktur table sebelum dihapus. Lanjut query yang kedua. Drop table if exceeds nilai. Drop table itu menghapus tabel beserta seluruh isinya. If exceeds itu menghindari error jika tabel tidak ada. Nilai nama tabel yang akan dihapus. Penjelasannya itu query ini menghapus tabel nilai secara permanen. Jadi fungsinya itu menghapus tabel beserta struktur, data, indeks, dan relasinya. Selanjutnya query ketiga, show table. Itu berarti kita menampilkan daftar sebuah tabel. Ini ada 3 nih daftarnya. Ada dosen, aktivitas, mahasiswa. Nah, oke, selanjutnya materi drop database. Show database itu menampilkan daftar sebuah database. Dan query ini menampilkan seluruh database yang tersedia pada server MySQL gitu nih. Yang ini ada akademik, bukan akademik nih, akademik, buku underscore kas underscore kelas, db underscore kasir underscore warung. Yang kita hapus itu adalah dos underscore mahasiswa underscore nilai. Selanjutnya itu query drop database if exceeds dos underscore mahasiswa underscore nilai. Drop base itu menghapus database. If exceeds mencegah error jika database tidak ditemukan. Dos mahasiswa nilai itu nama database yang akan dihapusnya. Oke. Selanjutnya query selanjutnya, show, kita kembali melihat lagi tabelnya. Apakah sudah dihapus apa belum? Kita show database, lihat apakah masih ada. Database yang dos underscore mahasiswa underscore nilai, sudah tidak ada nih, berarti sudah dihapus. Oke, sekian dari tutorialnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Nah, bye bye.